Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Bertemu lagi kelas online bersama Ustia. Nah, kali ini kita lanjutkan materi tema yang kemarin ya kak ya. Sekarang siapkan buku. Temanya seperti biasa, buku tulisnya dan alat tulisnya ya. Siapa tahu nanti ada yang dicatat untuk yang di buku tulis. Oke. Sekarang yuk buka bareng-bareng halaman ini, halaman 37 sudah ya kak ya. Halaman 39. Nah, Ustia mau tanya dulu nih, kemarin yang halaman 38 yang ini yang ceritanya Edo, Udin, dan Beni sudah dikerjakan atau belum? Nah, kalau sudah, nanti kita lanjut ya ke halaman 39. Di sini kita ada cerita juga nih kak nih. Oh iya, di sini kita berdiskusi dulu. Perhatikan kembali gambar seri di depan. Gambar seri maksudnya gambar 1 2 3 4 yang ini ya kak ya. Yang ini. Kemudian apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Nah, pertanyaannya, kenapa si Edo itu, kan temannya Udin, kenapa Edo itu jatuh sakit? Nah, coba kalian tuliskan di kolom yang tersedia ini ya, yang di sini nih. Kalian coba tuliskan kenapa sih si Edo itu jatuh sakit. Nah, di sini kan di gambar ini kan sudah dijelaskan ya kenapa Edo itu jatuh sakit. Nah, Ustia jelasin lagi, Edo itu jatuh sakit karena dia tidak mencuci tangan setelah bermain. Jadi tangannya itu masih banyak kumannya, masih kotor. Setelah megang-megang tanah, main-main tanah, dia tuh tidak cuci tangan, dia langsung mengambil makanan, terus langsung makan. Nah, padahal tangannya kotor, dia langsung mengambil makanan. Harusnya itu si Edo ini harusnya cuci tangan dulu. Nah, kalau dia cuci tangan dulu, nih kan ini Edo. Dia habis bermain ini kak tanah, tapi dia tidak mencuci tangan seperti Beni ya. Dia malah langsung mengambil makanan. Dan apa yang terjadi setelah dia makan makanan itu? Dia atau si Edo ini akhirnya jatuh sakit. Nah, kalian bisa ceritakan di kolom yang ini. Nah, oke. Kemudian bawahnya di sini ada aturan sebelum makan. Nah, aturan sebelum makan itu apa aja sih, Kak? Nah, kalau dari gambar ini, aturan sebelum makan itu adalah yang pertama, ini makanannya ditutup dulu ya. Maksudnya biar kalau sebelum makan makanannya ditutup dengan, sebaiknya ditutup dengan tutup, ada tutup saji kalau di rumah. Kemudian gambar berikutnya ini siapa ini kak? Kalian masih ingat nggak ini siapa? Ya betul, ini Siti. Siti sebelum makan itu selalu mencuci tangan. Nah, kalian di rumah kalau sebelum makan cuci tangan apa enggak? Apa langsung ngambil makanan aja? Nah, nanti akibatnya kalau tidak cuci tangan kayak Edo ya, nanti jatuh sakit. Nah, kemudian gambar sampingnya. Jangan lupa sebelum makan sebelum makan, setelah cuci tangan, setelah bersih, itu kita berdoa. Ayo, doa sebelum makan. Suka berdoa nggak kalau sebelum makan? Biasanya Ustia ya, kadang kalau lihat makan siang di kelas, di sekolah, itu main makan aja, padahal belum cuci tangan, apalagi berdoa. Jangan lupa berdoa ya kak ya, biar makanannya berkah dan tidak sakit. Itu yang paling terpenting. Oke. Kemudian buka halaman selanjutnya. Nah, di sini ada bacaan nih kak, aturan sebelum makan. Nah, kalian bisa membaca bacaan ini sampai selesai. Kemudian di sini ada soal. Ini yang ini. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan. Nah, tugasnya membuat aturan sebelum makan di rumah ya. Nanti Ustia akan jelaskan di kolom deskripsi. Jangan lupa lihat di kolom deskripsi Ustia di bawah ya kak ya. Nanti ada penjelasan tugasnya. Kalian membuat aturan makan di rumah di kertas A3.
aturan makannya boleh di atas 5 atau enggak minimal 5 buah ya. Misalkan yang pertama cuci tangan, Ustia contohkan ya. Pertama cuci tangan, kemudian yang kedua membaca doa, yang ketiga tidak mengobrol, yang keempat apalagi Kak? Makan tidak terburu-buru misalkan. Kemudian yang kelima, makan harus duduk di kursi ataupun harus duduk yang rapi ya. Jangan makan di atas meja, itu kan tidak boleh. Oke. Kalau kalian punya aturan makan sendiri di rumah, kalian bisa tuliskan ya di sini. Di sini kemudian nanti dihias di kertas A4 ya, A3, di kertas A3 ya Kak ya. Aturan makannya apa aja, misalkan kalian punya aturan makan di rumah 10, boleh kalian tuliskan di situ 10 ya. Kemudian kalau di sininya berapa nulisnya, kalau di kolom ini cukup 3 saja, takut tidak muat, atau kalau muat 5 ya. Oke Kak, kalau mengerti nanti dikerjakan ya. Terus aturan makannya boleh kalian hias-hias, kasih gambar apapun itu bebas, terserah kalian. Digambar, dihias, diwarnain pakai pensil warna boleh, pakai spidol boleh, pakai krayon boleh, bebas. Pokoknya sekreasi kalian. Nanti bisa dikirim lewat Ustia dan difoto, dan kertasnya jangan sampai hilang kalau sudah difoto ya. Nanti kalau belum jelas, Ustia bisa kasih penjelasannya di kolom deskripsi ya Kak ya. Kemudian kalau sudah nih, di sini ini juga diisi, adakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Nah, kebiasaan makan yang baik tapi belum kamu lakukan itu contohnya seperti apa? Nanti kalian bisa tuliskan di kolom ini. Misalkan seharusnya kan makan itu cuci tangan dulu, tapi kalian biasanya kalau mau makan lupa terus cuci tangan. Ya, lanjut ke halaman berikutnya ya Kak ya. Nah, di sini ada gambar apa nih? Coba lihat. Di sini ada gambar sapi, kemudian ada gambar susu ya Kak ya. Kemudian di sini ada gambar orang atau bapak ini yang sedang memerah sapi ya, atau mengambil susu dari sapinya langsung. Kemudian ini di sini ada gambar apa ini? Nah, ini adalah pabrik pengolahan susu sapi maksudnya Kak ya. Nah, kemudian di sini ada bacaan. Yuk kita baca bareng-bareng yuk Kak yuk. Nih di sini bacaannya, susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Ayo, siapa yang setiap hari minum susu? Bagus itu, setiap pagi harus minum susu biar sehat ya. Kemudian beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Maksudnya kemasan siap saji itu kayak gini ya Kak nih ya, susu kotak yang biasanya kalian minum, kalian suka beli di supermarket, itu yang seperti ini ya. Kemudian berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Nah, sekarang kita lihat nih tabel yang ini. Ya kan, kita lihat tabel yang ini Kak. Ayo lihat bersama-sama. Perusahaan A, jumlah susu kemasan yang dihasilkan itu ada 1.200 kotak. Nah, lumayan ya, banyak ya, 1.200. Kemudian yang B 3.000 kotak, yang C 4.800 kotak, yang D 3.250, yang E 2.200 kotak. Nah, kemudian kita lanjut ke soalnya. Di sini ada soal. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Nah, nomor 1, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Nah, kita lihat lagi nih Kak tabelnya. Dari tabel ini
perusahaan mana yang paling banyak memproduksi susu kotak? Ayo, ya ini di antara 1.200, 3.000. Nih di antara ini itu mana yang paling banyak, yang paling besar bilangannya yang mana? Ya, itu yang paling banyak. Nah, kalian tulis di sini jawabannya. Nah, tulis di sini ya jawabannya langsung. Nah, kemudian kalau yang nomor 2 itu kebalikannya. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit? Jadi, dari tabel ini kalian bisa lihat mana jumlah yang paling sedikit. Perusahaan mana nih yang paling sedikit? Nah, perusahaan A, B, C, atau D atau E. Ya, kalian bisa tulis nama perusahaannya di kotak ini ya. Nah, kemudian di sini ada contoh, Kak. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai dengan kelompoknya. Oke, ini ada contohnya nih Kak nih. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak susu. Kemudian perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, kalau ditanya berapa jumlah susu perusahaan A dan D, nah, berarti dijumlahkan. Caranya yang seperti ini. Nah, caranya seperti ini Kak ya. Kalian bisa menjumlahkannya dari satuannya dulu. Sebentar Ustia kasih coret-coret ya. Ustia sekarang akan menjelaskan ya cara penjumlahan secara bersusun. Oke Kak ya. Nih, semoga bisa membantu ya. Nah, di sini kalian tuliskan dulu, misalkan kan tadi jumlah susu kotak perusahaan A 1.200, kalian tulis di sini 1.200. Nah, kemudian jumlah susu kotak perusahaan D 3.250, kalian tulis di bawahnya sejajar ya, sejajar, satuannya sejajar dengan satuan, puluhannya dengan puluhan, sejajar. Oke, ini Ustia hapus dulu. Maksudnya gini ya Kak ya, satuan dengan satuan sejajar, puluhan dengan puluhan sejajar, ratusan dengan ratusan sejajar, kemudian ribuan dengan ribuan sejajar. Nah, di kelas 2 kalian kemarin juga sudah belajar seperti ini ya, penjumlahan, tetapi baru sampai ratusan, sekarang sampai ribuan. Oke, nah kalau menjumlahkan jangan lupa ngitungnya dari belakang ya Kak ya, dari satuan, jangan dari depan, jangan dari sini ngitungnya, jangan dari 1 tambah 3, 2 tambah 2 ya, ngitungnya biasakan dari belakang ya, karena nanti kalau misalkan ada yang digantung itu nanti kalian bingung nanti ya di season selanjutnya ya, di kelas online selanjutnya. Kalau ini penjumlahan tanpa disimpan dulu ya, ini yang masih mudah. Nah, kita sekarang kerjakan, ayo bersama-sama. Nah, di sini udah nih, di sini sudah dituliskan segini. Nah, kemudian kita jumlahkan dari belakang dulu. 0 ditambahkan dengan 0. Oke, jawabannya 0 ya Kak ya ini. Kemudian yang puluhan, 0 ditambahkan dengan 5. Oke, jawabannya 5. Nah, sekarang 2 ditambahkan dengan 2. Masih mudah ya, 2 ditambah 2 ya. Nah, sama dengan 4. Oke, sekarang yang ribuannya, 1 ditambahkan dengan 3. Jawabannya 4. Nah, jadi hasilnya 4.450. Nah, oke, bisa ya Kak ya. Ini masih mudah, bisa ya. Nanti kalian dicoba mengerjakan di rumah ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi.
ke halaman berikutnya. Nah, di sini kalian coba mengerjakan soal ini ya. Nah, Ustia jelaskan lagi. Nomor 1, berapa jumlah kemasan susu kotak kemasan yang dihasilkan perusahaan A dan B? Nah, kita lihat Kak dari tabel yang ini, perusahaan A menghasilkan susu kemasan berapa kotak? Oke, 1.200. Kemudian perusahaan B? Oke, 3.000 ya. Jadi jumlahkan antara 1.200 dan 3.000. Oke, seperti ini nih Ustia contohkan. Mana ya? Oh, ini Ustia contohkan nomor 1 ya. Nah, ini misalkan ditulis perusahaan A 1.200. Kita tulis. Ini Ustia nulisnya di samping karena tidak muat ya Kak ya. Kalau nanti kalian bisa tulis di sini ya, di bagian kolom yang ini ya. Kemudian tadi perusahaan B berapa Kak? Oke, 3.000. Jangan lupa sejajar taruhnya. Nah, kemudian kalian hitungnya dengan cara bersusun. Ini ditambah ya Kak ya. Ini ditambah. Nah, terus setelah ditambah kalian hitung kayak tadi Ustia caranya ya. Nah, kalau ngerti nanti kalian bisa kerjakan nomor 2, nomor 3 sampai nomor 5. Nanti kerjakan langsung di buku paket ya Kak. Nah, kalau gitu itu tugasnya. Kalian melanjutkan nomor 2 melanjutkan nomor 2, 3, 4 dan 5 ya. Kemudian sekarang kita lanjut ke halaman 45. Kalian buka gambar ini. Ini keluarga siapa? Nih, di sini kita suruh amati gambar berikut, kemudian sebutkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Nah, ini keluarga siapa ini? Iya, betul. Ini keluarga Edo ya. Kalau Edo tuh pasti rambutnya keriting-keriting tuh Edo. Nah, kemudian di sini suruh ngapain? Di sini ada contohnya nih Kak nih. Ayo kita baca bersama-sama ya. Makhluk hidup perlu makan. Makanan yang dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Nah, di sini salah satu tanda bersyukur kepada Tuhan dan salah satu mensyukuri nikmat Tuhan adalah berdoa Kak. Kalian kan sudah diberi makan, sudah bisa makan, masih bisa makan, itu kalian harus bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu berdoa ya, sebelum makan dan sesudah makan. Kemudian di sini ada gambar keluarga Siti. Tuh ada Siti, ada ayahnya, ada bundanya, sama ada kakaknya. Nah, keluarga Siti sedang apa itu Kak dalam gambar? Kalian bisa ceritakan di kotak yang ini ya. Kotak yang ini seperti contoh keluarga Edo tadi. Kalau keluarga Edo tadi kan sedang makan. Kalau keluarga Siti ini sedang apa? Nanti kalian tulis di kolom ini ya. Kemudian nah, ini Kak. Ini Beni sedang apa tuh, ada matahari. Dia silau Kak, dia langsung menutup matanya kalau ada matahari. Tandanya itu Beni peka terhadap rangsang. Rangsangannya siapa? Rangsangan sinar matahari. Kalian pun sama. Kalau kalian kena sinar matahari, silau, kalian otomatis akan menutup mata kalian. Nah, di sini kalian bisa tulis Beni menanggapi rangsan dengan cara menutupi matanya karena silau terhadap cahaya matahari. Itu juga bisa. Oke, bisa kalian bisa menambahkan yang lain juga tidak apa-apa ya. Kemudian halaman berikutnya ini ada keluarganya siapa ini Kak yang pakai kacamata? Nah, keluarganya Udin. Keluarganya Udin banyak sekali ya Kak ya. Ada ayah, ada bundanya, ada
eyangnya, eyang putri, eyang kakung, kemudian ada tantenya, ada pak D-nya, ada budenya. Nah, berarti itu ciri makhluk hidup yang apa kalau banyak seperti itu? Iya, ciri makhluk hidup berkembang biak. Nah, kalian bisa ceritakan di sini. Ini keluarganya Edo sedang apa? Kemudian ciri makhluk hidupnya apa? Ya. Nah, gambar berikutnya. Nih. Keluarganya siapa nih? Keluarganya Benny ya, Kak ya. Keluarganya Benny sedang menghirup udara segar di rumahnya pagi-pagi. Berarti kalau menghirup udara segar itu tandanya ciri-ciri makhluk hidup yaitu ya bernafas, kan menghirup kayak gitu Kak ya. Menghirup itu tandanya bernafas. Nah, di sini ciri-ciri makhluk hidupnya itu bernafas. Kalian bisa ceritakan ini, keluarga Benny sedang apa? Bisa ceritakan di sini ya. Nah, kemudian di sini ada bacaan, menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan, makan sesuai kebutuhan, dan berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara kita berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, jangan lupa agar menjaga tubuh tetap sehat, kalian jangan lupa berolahraga ya Kak ya. Terus jangan lupa berjemur agar imunitasnya tetap terjaga dan tidak mudah sakit. Oke. Kemudian halaman berikutnya, oh ini ada bacaan Kak. Coba kalian berlatih membaca bacaan tersebut ya. Tadi Ustia sudah membacakan sebagian sedikit di atas ini. Nah, sebagian lagi yang ini kalian baca di rumah ya. Nah, sekarang ada gambar ikan nih. Nah, itu ada apa tuh di dalam situ? Amati gambar ikan berikut ini. Nah, di dalam tubuh ikannya, di ekor ikannya ternyata ada soalnya Kak. Nah, kalian bisa mengisi soal tersebut ya. Ngisi soal ini. Nah, ada caranya nih. Selesaikan soal yang ada pada gambar ikan tersebut. Nah, dengan apa? Warnai dengan warna merah tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Nah, misalkan Ustia contohkan ya. Misalkan ini. Oh iya, bentar. Nah, misalkan ini Kak, bagian tubuh yang ini. Yang ini kan lebih dari 5.000. Oh bukan, kurang dari 5.000 ya. Yang ini deh, yang ini yang lebih dari 5.000. Ini kan jumlahnya lebih dari 5.000 ya Kak ya, yang ekor. Bagian ekor ini. Nah, bagian ekor ini karena lebih dari 5.000 hasilnya, nanti coba kalian hitung sendiri ya. Ini Ustia sudah hitung, yang ini sudah Ustia hitung, jumlahnya lebih dari 5.000. Nah, itu kalian warnai warna merah. Maaf gak muat ya Kak ya, merah. Nah, kemudian selanjutnya warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan yang kurang dari 5.000. Nah, yang kurang dari 5.000 itu kalian warnai dengan warna kuning Kak. Misalkan yang ini, maaf, bentar. Nah, yang ini hasilnya kan kurang dari 5.000 atau lebih sedikit dari 5.000 atau lebih kecil dari 5.000. Nah, kalian warnai ini dengan warna kuning. Nah, kuning ya Kak ya. Warnanya pakai apa? Pakai pensil boleh, apapun itu. Pensil warna maksudnya. Pensil warna, spidol, krayon. Oke, terserah pakai apa aja ya. Kemudian selanjutnya apa lagi nih Kak nih? Warnanya dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Nah, jangan lupa kalau hasilnya 1.000, kalian harus mewarnai dengan warna biru. Nih, Ustia kasih contoh ya. Yang ini, sirip yang ini jumlahnya 1.000. 500 ditambah 500 sama dengan 1.000. Nah, ini kalian warnai dengan warna biru.
Nah, bisa mewarnai dengan apa aja Kak ya. Pensil warna boleh, krayon boleh, spidol boleh, asalkan yang rapi, jangan sampai kertas bukunya sobek ya. Nah, kemudian oke. Nah, ini sudah selesai kita subtema 1. Nah, sampai di sini dulu ya Kak ya penjelasan Ustia. Jangan lupa tadi pembahasan yang Ustia kasih, soal-soal yang Ustia berikan dikerjakan sekalian ya Kak ya. Nah, sekian dari Ustia. Semoga videonya bermanfaat. Semoga bisa lekas masuk sekolah dan sekolah seperti biasa. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu dan sholat duha. Dan jangan lupa selalu diulang-ulang lagi hafalan dan murojaahnya. Oke, sekian dari Ustia. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.